Oke, baik ya. Pada video kali ini aku pengen ngebahas hutang kita di aplikasi pinjaman uang online itu. Jadi hari ini masih banyak yang belum tahu informasi ini. Masih banyak yang terus menakut-nakuti dirinya sendiri dengan cara berpikiran yang aneh-aneh. Padahal semua yang kita pikirkan hari ini tidak seburuk yang kita bayangkan. Hari ini yang buruk itu pemikiran kita. Hari ini yang susah itu hati dan mungkin ya beberapa ketakutan-ketakutan yang mungkin memang sengaja terus kita pelihara dan kita ciptakan di dalam diri kita. Sehingga segala sesuatunya hari ini akan terganggu, termasuk di dalamnya jam-jam istirahat kalian. Termasuk di dalamnya konsentrasi kita dalam bekerja untuk meraih segala macam prestasi. Oke, pada video kali ini kita pengen ngasih tahu ya, bahwasannya hutang di aplikasi pinjaman uang online itu tidak boleh lagi ditagih-tagih kepada kalian. Kalian tidak boleh lagi dikirimin pesan-pesan penagihan. Kalian itu nggak boleh lagi diteleponin setiap detik. Ya, wah gimana ceritanya bang? Hutang pinjol nggak boleh lagi ditagih. Ya, setelah 90 hari. Ingat, pihak OJK sudah memberitahukan kepada seluruh masyarakat kita ya, hutang di aplikasi pinjaman uang online yang sudah melebihi dari 90 hari tidak boleh ditagih lagi. Lah, lantas bagaimana bang? Ketika kita sudah punya hutang di aplikasi pinjaman uang online namun kita belum mampu membayar. Apa sih bang resikonya? Yang pertama, kalian akan kena slik OJK. Apa sih slik OJK itu? Sebuah catatan keuangan pribadi kalian yang ada dan dibungkus di dalam perbankan. Ya misalnya bahasa sederhananya, kalian akan dipersulit buat ngutang-ngutang di tempat yang lain. Kalian nggak boleh lagi ngutang di pinjol-pinjol yang sudah legal OJK. Kalian akan dipersulit ketika kalian nanti pengen mengajukan pinjaman ke bank. Atau mungkin kalian akan tidak bisa mengkredit sepeda motor impian kalian. Hanya itu saja. Dan sampai hari ini kita juga belum tahu aplikasi pinjol legal OJK apa saja yang memang sudah benar-benar terkoneksi ke slik OJK. Apakah semua aplikasi pinjol legal OJK sudah terkoneksi ke slik OJK? Gua belum bisa jawab ya, karena beberapa aplikasi pinjol yang kemarin kita coba pinjam di Pegadaian atau yang tempat lain masih bisa kok. Sementara kita masih ada hutang di aplikasi-aplikasi pinjol. Oke, terkait tentang 90 hari yang boleh ditagih debt collection dari aplikasi pinjol. Lantas setelah itu resikonya slik OJK. Dan apakah resiko yang selanjutnya ketika hutang di aplikasi pinjol yang sudah 90 hari itu apakah akan dianggap lunas bang? Jawabannya tentu tidak. Ya kan, hutang akan tetap menjadi hutang. Dan aku pengen mengajak kalian itu membersihkan hati, pikiran, ya kan. Dan cara kita menanggapi masalah itu nggak boleh dibesar-besarin. Karena memang hutang kita di aplikasi pinjol ini sih aku yakin ya nggak terlalu banyak. Ya paling untuk di aplikasi-aplikasi pinjol itu ya berapalah. Hanya saja memang situasi perekonomian kita hari ini membuat masalah ini menjadi besar. Ditambah lagi biaya denda dan bunganya. Nah, OJK sudah bilang ya kan, setelah tidak boleh ditagih 90 hari, bagaimana dengan denda dan bunganya? Hari ini banyak dari teman-teman kita itu yang stres karena ketika membuka aplikasi, ketika membuka pesan WA, dengan total hutang di aplikasi tersebut sudah makin terus bertambah. Oke, untuk di aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK itu, pihak pinjol tidak boleh membebankan biaya denda dan bunga melebihi dari 100% jumlah pinjaman pokok di awal. Maksudnya bagaimana sih bang? Tolong disederhanakan. Baik, jika di awal peminjaman kalian di aplikasi A misalnya, total pinjaman pokok di awal itu 1 juta rupiah. Lantas setelah 90 hari kalian memang belum benar-benar mampu
untuk melakukan pembayaran, maka total biaya denda dan bunga hanya boleh 1 juta. Jadi di awal 1 juta dan sekarang ditambah biaya denda dan bunga 1 juta. Jadi total hutang kalian itu menjadi 2 juta. Tidak boleh lebih dari total pinjaman di awal. Jadi udah cukup jelas ya. Kalau kita pinjam 1 juta, jumlah biaya denda dan bunganya juga harus 1 juta. Tidak boleh lebih dari situ. Yang pertama tadi, hutang pinjol hanya boleh ditagih selama 90 hari. Jadi mereka akan pressure kalian. Bagaimana caranya mereka agar bisa memaksa kalian membayar hutang. Ya kalau hari ini memang kemampuan membayar kita itu memang benar-benar nggak mampu ya. Aku pengen mengingatkan untuk jangan lagi gali lubang tutup lubang. Sudah pasti akan menambah pusing kepala kalian. Sudah pasti akan mengganggu konsentrasi pekerjaan kita. Ya, terkait tentang apapun hari ini yang mereka paksakan agar segera dibayar ya. Kami tunggu pembayaran Anda hari ini pada pukul 2 siang hari ini. Kalau tidak nanti Anda akan kami sebar data. Loh, gimana itu Bang? Untuk aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK itu tidak boleh melakukan penyebaran data. Lantas bagaimana Bang? Kami masih tetap mendapatkan teror ya dari aplikasi-aplikasi pinjol yang ternyata hari ini sudah berstatus legal OJK. Mereka menyatakan kalau kami tidak bayar mereka akan melakukan penyebaran data. Ingat ya, untuk 102 aplikasi pinjol legal OJK itu tidak boleh melakukan penyebaran data. Apabila itu mereka lakukan atau hari ini kalian masih tetap mendapatkan ancaman seperti itu, segera laporkan. Kemana Bang dilaporkan? Ke pihak AFPI. Kalian bisa mengirimkan bukti-buktinya ke DM Instagram Asosiasi Pendanaan Fintech Bersama Indonesia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalian bisa membuktikan beberapa pelanggaran-pelanggaran yang mereka perbuat itu ke kontak WhatsApp OJK. Caranya bagaimana Bang? Sudah kita share di video-video yang sebelumnya. Jadi hari ini jangan merasa cepat lelah dan jangan juga merasa bosan. Semakin banyak laporan-laporan dan bukti-bukti pelanggaran dari aplikasi-aplikasi pinjol ini ya, supaya kita berharap ke depannya memang masyarakat merasakan ya manfaat dari hadirnya aplikasi-aplikasi pinjol ini. Terkait masalah biaya denda dan bunga yang hari ini menurut aku secara pribadi memang masih tergolong mahal. Kita berharap kepada OJK untuk mengevaluasi ulang misalnya 0,1 atau 0,2% saja. Supaya masyarakat yang hari ini benar-benar butuh duit memang tidak terbebani lagi dengan jumlah biaya denda dan bunga serta biaya platform. Hari ini untuk kalian yang belum mampu melakukan pembayaran itu, masih banyak aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK itu yang membebankan biaya penagihannya ke kita. Kita juga pasti nggak mau berhutang ya kalau kita masih punya uang. Dan gue yakin ya 99,9% dari subscriber kita ini adalah orang-orang yang baik. Orang-orang yang tidak melakukan pemalsuan data. Jadi memang karena kebutuhan dan hari ini belum mampu melakukan pembayaran. Benar nggak ya? Ini teman-teman kita juga bakal nggak akan berurusan sama pinjol kalau memang mereka nggak benar-benar butuh. Tapi hari ini kenyataannya memang mereka membutuhkan uang dan akhirnya meminjam di aplikasi pinjol. Dan kebetulan belum mampu melakukan pembayaran. Jadi gali lubang tutup lubang. Akhirnya tambah pusing, ya kan? Oke, jadi udah cukup jelas ya. Aku pengen ngasih tahu ke kalian itu untuk tidak lagi gali lubang tutup lubang. Bertahanlah dalam situasi dan kondisi apapun hari ini.